Oke, balik lagi teman-teman. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang pin digital ya. Sekarang kita akan belajar tentang pin analog. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang analog write dulu. Setelahnya kita akan belajar analog read. Bedanya apa antara pin digital dan pin analog? Seperti yang sebelumnya saya udah bilang bahwasanya pin digital itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu nyala dan mati. Sedangkan pin analog itu ada rentangnya. Jadi kita bisa pakai untuk mengatur terang redupnya suatu LED atau kecepatan motor DC dan yang lain-lain. Untuk penulisannya kita langsung coba aja. Misalkan di sini integer, kita akan percobaannya pakai motor DC deh. Motor 1 sama dengan pin 9. Integer motor 2 sama dengan pin 10. Oke, seperti ini. Kita akan belajar output dulu. Pin mode motor 1 sebagai output. Kemudian di sini juga pin mode motor 2 sebagai output. Oke. Kemudian di sini analog write motor 1. Ini rentangnya ada 0 sampai 255 ya teman-teman. Jadi untuk output analog atau biasa disebutnya itu PWM, pulse width modulation. Itu rentangnya adalah 0 sampai 255. Jadi nggak cuma 0 dan 1, tapi bisa diatur kecepatannya. Itu adalah 0 sampai 255. Kita coba 200 ya. Katanya ini. Kemudian kita buat yang satunya motor 2, akan kita buat 50. Seperti ini. Kita coba kompilasi apakah ini sudah bisa. Compiling, kita tunggu. Ini udah done compiling, kita copy ke simulatornya. Kita compile, kita save. Kemudian ini kita ganti dulu karena kita cuma punya satu motor di sini. Ini servonya kita hapus saja. Oke. Seperti ini. Kemudian kita kasih di sini pin 9 dan pin 10. Oke, langsung kita jalankan. Ini yang pin 9 ini kecepatannya 200 dan yang pin pin 10 atau motor 2 ini kecepatannya 50. Ini rentangnya itu 0 sampai 255 ya kalau output ini. Jadi kita bisa buat. Kalau teman-teman mau lihat yang
semakin cepat dan semakin semakin pelan, kita bisa buat programnya ya, pakai yang namanya for. Jadi kita bisa buat kayak ini nih. Ini nanti teman-teman perhatikan dulu aja, ikutin dulu aja, walaupun ini kita belum pernah belajar. Nanti ini adalah logika for. Ya, for ini nanti kita akan belajar. Misalkan di sini integer kecepatan motor gitu ya, sama dengan 0. Ini adalah nilai awal dari for. Kemudian ini syarat perulangannya adalah nilai kecepatan motor kurang dari atau sama dengan 255, maka kecepatan motor akan ditambah 5 setiap perulangan kemudian sini barulah kita buat analog rate ini sesuai dengan kecepatan motor. Nah, kayak gini. Kemudian kita kasih delay misalkan 100 mili-detik. Ini kita hapus dulu. Ini kurang. Ini teman-teman ikutin aja dulu ya. Nanti kita akan belajar logika for. Nah, ini adalah program di mana si motor ini semakin cepat, dan ketika udah di titik paling cepat dia akan semakin pelan. Ketika udah di titik paling pelan dia balik lagi semakin cepat. Nah, kita coba aja langsung. Ini motor 2-nya kita hapus ya. Kita pakai satu motor. Kita compile. Ini ada yang salahnya. Kita hapus. Nah ini makin cepat. Ini ada nih. Nah, ketika udah paling cepat dia makin pelan sampai pelan berhenti, baru makin cepat sampai ketika udah paling cepat dia semakin pelan. Gitu ya teman-teman. Ini bukti bahwasanya analog rate ini bisa diatur rentangnya, yaitu antara 0 sampai 255. Oke, mungkin cukup sekian tentang analog rate ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang analog rate, yaitu sebagai inputnya. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng supaya kita bisa belajar bareng lagi. Bisa di-share juga ke teman-teman yang mau belajar, kemudian like kalau teman-teman suka dengan video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.